Oke, baik. Assalamualaikum Haris. Ya, Waalaikumsalam Pak. Nah, jadi ini ada apa sebenarnya menghubungi Bapak? Kira-kira ada apa? Ya, saya ingin memecahkan masalah atau cari solusi saya sendiri sih Pak. Jadi Haris menghubungi Bapak nih kira-kira ada masalah gitu kah? Iya Pak, ada masalah sedikit lah Pak, tapi Sedih. ya gitulah Pak sih. Oke, oke. Ah, sebelum kita mulai nih sesi konselingnya, sebenarnya Haris sudah pernah ikut sesi-sesi yang kayak konseling gini gak? Belum pernah sih Pak, baru pertama kali sama Bapak. Oke, jadi belum pernah. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit nih kayak pengertian konseling. Jadi konseling ini suatu kegiatan di mana di situ ada konselor, yaitu Bapak sendiri, dan konsel itu kamu nih sebagai siswa yang datang kepada Bapak yang tujuan konseling datang itu untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Nah, di dalam konseling ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi, Bapak harap di sini kamu jangan khawatir untuk menceritakan apa nih yang menjadi masalah yang kamu alami sekarang. Dan juga jangan khawatir apa masalah yang disampaikan ini terungkap keluar. Jangan khawatir karena di sini ada ngarannya namanya asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi silakan ungkapkan saja apa yang menjadi permasalahan Haris. Mungkin itu gambaran sedikit dari konseling. Apakah bisa dipahami sebelumnya? Oh, berarti saya ini konseling ya Pak. Oke, iya benar konseling. Kalau masalah asas kerahasiaan itu Pak, kan masalah pribadi saya tuh Pak, Ya, bisa dipegang itulah Pak. itu sangat dijamin keamanan dan kerahasiaannya saat kita melakukan proses konseling karena yang tahu ini hanya Bapak saja dan Bapak tidak akan mungkin menyebarluaskan ke siapapun. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir. Oh, baik Pak, terima kasih. Baik, kalau sudah mengerti, jadi Bapak tambahkan sedikit. Jadi untuk sesi konseling kita karena ini baru pertama kali, mungkin untuk sesi ini kita paling lama adalah 30 menit melihat kondisi dan keadaan saat kita konseling ini dulu. Jadi bisa dipahami dulu, Haris, sebelum kita mulai. Oh, berarti kalau ya kurang gimana sih Pak? Kita lihat dulu nih, apakah Haris sudah mulai bisa menemukan jalan keluar atau enggak. Kalau tidak, mungkin kita sambung di sesi selanjutnya, di sesi lain hari. Biar biar proses kita ini lebih efektif, itu aja sih. Gimana Haris? Oh, berarti tahap selanjutnya ya Pak? Oke, benar sekali. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, kalau sudah paham, sebelum Haris menceritakan, bisa terangkan, bisa jelaskan nih tujuan Haris menemui Bapak untuk konseling ini apa? Boleh dijelaskan? Iya itu tadi sih Pak, kayak saya kan ada punya masalah nih Pak. Masalahnya nih sama teman saya Pak. Ya kayak berdebat gitulah Pak. Jadi saya ingin mencari solusi untuk diri saya sendiri Pak. Jadi tujuan permasalahannya, tujuan untuk datang ke sini adalah menyelesaikan masalah itu. Kira-kira boleh dijelaskan lagi nih masalahnya seperti apa lebih jelasnya? Boleh silakan. Oh gini Pak, kan saya udah semester 5 Pak. Ya. Semester 5 ini kan udah banyak tugas gitu Pak. Apalagi kan ini udah mau PLP Pak, PLP 1. Jadi kayak gimana gitu sih sama teman-teman, kayak agak sinkron lah pendapat itu Pak. Nah, untuk yang agak sinkron ini bisa jelaskan lagi nih maksud agak sinkron itu gimana? Ya kayak berpendapat saya mau sekolah ini, yang lain mau sekolah yang lain itu. Ya kayak kan setiap orang kan ada alumninya kan Pak. Jadi menurut bagiannya itu kayak masuk alumni saya aja gitu Pak maksudnya. Oh, jadi perbedaan pendapat aja nih di mana teman-teman sekolah. Oh iya Pak, beda pendapat gitu. Oh. Jadi yang Bapak tangkap untuk penjelasan Haris tadi, mungkin hanya kendalanya adalah perbedaan pendapat dalam kelompok nih dalam menentukan sekolah mana yang ingin tuju untuk kegiatan PLP tadi katanya kan.
Iya Pak. Jadi untuk permasalahan si Haris, pernah nggak kayak misalkan di suatu saat atau gimana gitu berbicara santai dengan teman nih, membicarakan jalan keluar yang terbaiknya, pernah lah? Ya ada sih pas pertama kali satu kali itu bertemu di warung makan gitu. Oke. Ya membicarain tentang PLP. Tapi cuma bertiga aja Pak. Kan kami ada 4 kelompok, jadi satunya kurang. Ya yang satunya itu yang beda pendapat sama bagi kita Pak. Oh, jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi yang hadir Iya dalam Pak. misalkan pertemuan itu 3. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak nih ada menggambarkan sebuah skala, bisa dibayangkan dari Haris. Jadi skala ini dia ada 1 sampai 10. Dan skala untuk yang mendekati ke 10 atau sampai 10 itu Haris benar-benar ingin menyelesaikan nih permasalahan yang terjadi ini. Kalau misalkan skalanya mendekati 1 atau 1 itu Haris biasa-biasa aja dalam menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira Haris di nomor berapa tuh untuk di skala itu? Ya di nomor 6 sih Pak. Nomor 6 berarti pertengahan lah. Iya pertengahan Pak. Nah, untuk yang nomor 6 kan tadi kan untuk yang pemilihan angkanya. Haris sebelumnya pernah lah kayak menyampaikan pendapat atau apa nih, masukan kepada kawan-kawannya nih yang mana kira-kira sekolah terbaik, pernah nggak? Ya, belum pernah sih Pak, tapi saya ingin menyampaikan, tapi saya ragu untuk menyampaikan ke teman-teman saya Pak. Ragunya itu kenapa kalau boleh tahu? Ya ragunya itu kalau nggak terima kan kecewa gitu Pak teman-teman saya. Maksudnya kecewa teman-temannya? Ya kan dari pendapat saya loh itu Pak, Hmm. masuk ke sekolah ini. Jadi kan misalkan sudah masuk loh, udah masuk surat tapi nggak diterima dari pihak sekolah gitu Pak. Jadi agak kecewa sama teman-teman saya itu Pak. Uh, Sebelumnya juga pernah lah kayak misalkan si Haris nih meredam rasa kekecewaannya dengan cara apa? Misalkan setelah ditolak dari sekolah yang satu, apa nih yang harus lakukan supaya rasa kecewa itu tidak berlarut, pernah nggak? Belum pernah, tapi saya mencoba sih untuk berdiskusi kepada teman-teman saya lagi, ingin cari sekolahan yang lain gitu Pak. Nah, jadi yang Bapak tangkap itu kan dari masalah Haris kan rasa kekecewaan yang timbul setelah ditolak di sekolah untuk PLP kan? Iya Pak. Nah, jadi tadi kan Haris sudah bilang juga nih uh, untuk kayak meredam rasa kekecewaan itu diskusi lagi kepada teman, mencari sekolah yang kira-kira bisa didatangi untuk PLP. Nah, untuk saat ini sudah ada opsi kah atau pilihan untuk sekolah apa nih selanjutnya didatangi? Atau sekarang sudah mencoba sekolah yang di mana gitu? Ada nggak? Ada sih Pak tadi yang ya kemarin lah ada saya datang ke sekolahan di sana tuh. Tapi belum diterima juga, tapi udah untuk surat, udah mengajukan surat kepada sekolah itu Pak. Oke, sudah mengajukan surat. Jadi tinggal menunggu keputusan dari sekolah kan? Iya Pak. Uh, jadi kan Bapak tangkap lagi sekarang sampai kita konseling ini. Jadi Haris ini ingin ingin rasa kecewa yang misalkan ditolak atau dari penolakan dari sekolah itu bisa hilang atau berkurang lah kan ibaratnya. Iya Pak. Nah, pernah nggak Haris kayak tadi memilih opsi sekolah lain nih? Misalkan dari sekolah satu, kemungkinan misalnya ditolaknya ada, tapi memilih lagi sekolah lain, ada nggak? Ya nggak berani lagi sih Pak. Kalau takut kecewa lagi sama teman-teman saya Pak. Oh, kenapa jadi kecewa? Ya gitu, kalau takut
buat mereka kecewa sama saya, Pak. Karena kalau ya ditolak itu. Oh, Haris mengusulkan sekolah tapi takut ditolak. Iya, Pak. Untuk pernah nggak misalkan nanya ke kawan-kawan lain, misalkan ada nggak sekolah yang bisa nih didatangi atau gimana? Pernah, Pak. Ada teman saya yang ya kayak ngajar lah di sana sih, Pak. Ya. Terus? Jadi ya teman saya ini kan kenal sama guru BK di sana, Pak. Jadi solusi saya ya berkunjung ke sana sih, Pak, tapi belum dirembukkan lagi kepada teman-teman saya, Pak. Oke. Jadi nih setelah mendengar tadi, Haris sudah ibaratnya sudah ada opsi pilihan lain nih yang kira-kira kemungkinan besar untuk masuk ke sekolah yang dituju satu, jadi berhasil untuk melakukan PLP. Nah, jadi Haris sebenarnya sudah dapat nih jalan keluar dari permasalahannya untuk supaya tidak cemas menanya pada teman-teman yang lain, misalkan kayak terkait sekolah mana yang bisa didatanginya. Tadi Bapak sudah dengar bahwa Haris sudah ada nih opsi, jadi tinggal menghubungi guru BK-nya. Dan juga kebetulan tadi kan katanya teman Haris ini dekat juga nih dengan guru BK-nya. Nah, bisa jadi kan untuk presentasi berhasilnya besar gitu. Nah, jadi Haris setelah tadi kan kita sudah menyampaikan, Haris sudah menyampaikan permasalahannya, Bapak juga menanya segala macam. Kira-kira bagaimana nih Haris untuk menyelesaikan atau meredam rasa kecemasan Haris tadi? Bagaimana tadi? Bisa disimpulkan atau dijelaskan lagi? Ya, saya menyimpulkan sih, saya nelpon kepada teman saya dulu, ingin berkunjung ke sekolah sana. Ya gitu sih, Pak, soal kesimpulan saya itu. Oke, berarti sudah ada titik terang sedikit kan? Nah, setelah tadi sudah panjang lebar segala macam, Bapak punya skala lagi nih untuk mengukur keseriusan Haris untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk angka yang mendekati ke 10, Haris sudah sangat serius. Dan untuk angka yang mendekati ke 1, Haris biasa-biasa saja, bahkan acuh. Kira-kira Haris setelah melakukan konseling ini, Haris memilih angka berapa dalam skala itu? Ya, saya 8 sih, Pak. Oh, 8. Berarti memang niat nih, memang serius untuk menyelesaikan permasalahannya kan? Iya, Pak. Nah, kayak Haris, sebelum kita akhiri nih, karena Haris memang sudah sangat yakin untuk menyelesaikannya, dan juga jalan keluarnya atau titik terangnya sudah Haris temukan tadi dengan menghubungi teman yang dekat dengan guru BK di salah satu sekolah. Nah, jadi Haris bisa Haris simpulkan nggak apa hasil dari kita melakukan konseling hari ini? Bisa disimpulkan? Ya, kesimpulannya saya memiliki masalah gitu, ya takut untuk ditolak ke pihak guru kepala sekolah yang saya kunjungi nanti. Jadi tapi kan udah ada titik terang tadi, jadi keraguan saya ini udah berkurang lah. Jadi ya sekitar 75% lah saya berkurang. Oke, jadi keraguannya masih 70%, ya hampir dekat 100 kan ya. Nah, jadi berhubung waktu kita sudah panjang, untuk efektivitas, untuk efisiensikan kita melakukan konseling supaya lebih efektif, mungkin untuk sesi pertama ini kita akhiri dulu. Jadi selanjutnya Bapak ada memberi sebuah tugas nih pada Haris untuk melihat nih bagaimana perubahan kecemasan atau keseriusan Haris dalam menyelesaikan masalahnya tadi. Nanti bisa bisa diperhatikan kira-kira keseriusan Haris dalam menyelesaikan masalah ini sudah benar-benar atau tidak. Nah, jadi Bapak mau Haris melihat perubahannya itu tadi, dan jadi disampaikan ke sesi konseling selanjutnya, di pertemuan nanti selanjutnya di lain hari. Oke Haris, bagaimana? Oke Pak, jadi berarti saya misalkan ada masalah lagi bisa saya hubungi Bapak lagi ya gitu ya Pak? Ya, nanti hubungi saya, sampaikan kira-kira perubahan apa yang sudah di Haris lakukan dan yang sudah terjadi. Kira-kira seperti itu, bagaimana?
Oke Pak, siap Pak. Nanti Oke, saya siap. hubungi kalau saya ada masalah lagi Pak. Oke. Bapak tunggu nih perubahan Haris dalam menyelesaikan masalahnya dalam PLP ini. Dan Bapak doakan juga mudahan PLP-nya lancar selalu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik Haris, terima kasih juga sudah mau terbuka atas permasalahan Haris yang sampaikan. Bapak juga minta maaf apabila ada salah hilap dalam perkataan nih. Nanti sampai jumpa kita ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.